Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Makna Rasa ingin mempresentasikan tugas besar Manpro. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Nisrina Nurjauzufasha, Michael Christopher, Amelia Nikusmayadi, Rafa Serli Renata, dan Putri Amelia Suhendi. Introduction. Makna Rasa ini merupakan proyek bisnis dari kumpulan mahasiswa atau mahasiswi untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah kewirausahaan. Makna Rasa ini merupakan perusahaan kuliner yang menghadirkan makanan cepat saji dengan harga yang terjangkau oleh kalangan mahasiswa. Makanan yang dijual ini adalah berupa nasi putih dengan ayam popcorn dan minuman soda. Manajemen kualitas perusahaan. Standar kualitas produk untuk perusahaan kuliner Makna Rasa mencakup keharusan untuk menghasilkan rasa yang konsisten, autentik, dan memuaskan bagi konsumen, dengan memperhatikan keseimbangan bumbu, kesegaran bahan baku, dan juga teknik memasak yang tepat. Selain itu, umpan balik pelanggan menjadi komponen penting dalam menjaga standar kualitas rasa. Informasi ini digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan memastikan bahwa harapan pelanggan terus terpenuhi atau bahkan terlampaui. Cara perusahaan mempertahankan kualitas dengan pengawasan dan pengendalian mutu, mendengarkan umpan balik, serta melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Hal ini menjaga kepuasan pelanggan dan reputasi untuk produk perusahaan. Identifikasi risiko perusahaan. Kami memakai analisis SWOT. Jadi resiko perusahaan yang dihadapi adalah pertama, keterbatasan dana, yang dimana alokasi dana lebih fokus terhadap bahan baku yang menyebabkan kualitas produk tidak sesuai ekspektasi. Kedua, keterbatasan tempat. Dengan terbatasnya dana itu menyebabkan lokasi tidak optimal untuk produksi. Terus waktu anggota yang terbatas. Anggota dari perusahaan ini merupakan mahasiswa sehingga progres menjadi lambat. Terus ada keterbatasan bahan baku, dana terbatas menyebabkan prioritas pada bahan baku penting saja. Perkenalkan, nama saya Michael Christopher dengan NIM 110321020. Saya akan melakukan presentasi teman saya dengan menjelaskan kategori risiko dan subkategori risiko. Di sini, perusahaan kami memiliki dua kategori risiko, yaitu kategori internal dan finansial, di mana internal memiliki 3 risiko, yaitu ketersediaan tempat, kesediaan bahan baku, dan ketersediaan waktu anggota. Dan finansial sendiri memiliki satu risiko, yaitu kesediaan dana. Dimana sub-risikonya ini, karena kami mahasiswa, kami memiliki budget yang terbatas, bahkan tempat yang kami punya juga terbatas karena dana dialokasi untuk bahan baku. Untuk bahan baku sendiri, karena berkaitan dengan dana kami terbatas, jadi bahan baku yang kami beli adalah bahan baku alternatif, di mana kualitas produknya tidak sesuai ekspektasi kami. Dan waktunya tersedia sedikit karena kami memiliki kesibukan masing-masing sebagai mahasiswa, seperti asistensi lab, menjalani mata kuliah tertentu, dan mengurusnya organisasi atau UKM, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Jadi kami memiliki rating risiko atau untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa munculnya probabilitas risiko yang datang. Dan di sini untuk kategori unlikely ini adalah kategori yang jarang muncul, dan impact-nya sendiri juga sangat rendah. Yang memiliki impact sangat rendah itu jarang muncul untuk ketiganya. Nah, untuk yang memiliki kategori yang impact-nya sangat besar itu munculnya juga sangat besar, karena kami untuk keempat risiko itu benar-benar, jika ada salah satu yang benar-benar gagal, itu proyek kami juga ikutan gagal. Makanya tuh sangat kemunculan itu dan impact itu sangat tinggi, karena sering sekali muncul seperti waktu, dana, bahan baku, dan tempat. Nah, untuk yang low dan medium ini juga kadang-kadang jarang sekali terjadi gitu. Probabilitasnya sering terjadi, tapi impact-nya yang untuk yang impact low itu sangat jarang terjadi. Dan untuk yang medium itu moderate, nggak terlalu sering. Namun kadang-kadang juga terjadi seperti bahan baku. Makanya kami berikan jadi diagram RBS. Di sini ada project risk. Kami
jadi internal. Breakdownnya internal, dimana internalnya ada 3, yaitu ketersediaan bahan baku, ketersediaan tempat, dan ketersediaan waktu. Dan ini harusnya finansial, tapi ada kesalahan typo oleh saya. Harusnya ini finansial, kami berikan aja ketersediaan dana. Sekian dari presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya ada metode analisis kualitatif, di mana kita memiliki 4 resiko utama. Yang pertama ada keterbatasan bahan baku, di mana impact-nya itu medium. Kemudian ada keterbatasan tempat dengan impact very high. Ada keterbatasan waktu tiap anggota dengan impact high. Dan keterbatasan dana dengan impact very high. Selanjutnya ada metode analisis kuantitatif. Kami memakai 4 juga. Yang pertama ada probabilitas keterbatasan bahan baku dengan nilai 5, probabilitas keterbatasan tempat dengan nilai 9, probabilitas waktu tiap anggota bernilai 7, dan keterbatasan dana dengan nilai 9. Kemudian ada stakeholder perusahaan. Yang pertama ada koordinator. Koordinator itu mengkoordinasikan dan memimpin tim, mengelola proyek dan aktivitas, mengelola sumber daya. Selanjutnya ada bendahara. Bendahara mengelola keuangan perusahaan dan mengelola anggaran. Kemudian ada chef, di mana chef itu memasak dan memajikan makanan, menjaga kebersihan bahan-bahan, dan memastikan bantuan saat memasak dan penyajian. Selanjutnya itu ada administrasi dan marketing. Tugasnya yaitu mengelola laporan, membantu perencanaan dan penganggaran, mengembangkan strategi dan rencana. Selanjutnya logistik, yaitu tugasnya mengelola persediaan barang, mengoptimalkan proses dan aliran barang. Yang ketiga, memanajemen proses pembelian barang. Yang terakhir itu ada pelanggan, yaitu sebagai pembeli produk. Selanjutnya ini ada struktur organisasi dari perusahaan Makna Rasa, yaitu ketuanya ada Muhammad Sani Faisal, terus ada Bendahara Nisrina Nurjauza, eksekutif chef yaitu Kinanti Rahayu, anggotanya Angelica Sharon dan Eva Fiorina. Terus ada ketua logistik Ceta Maulana dan anggotanya Musyafakul Harisna. Terus ada ketua administrasi dan marketing Amelia Kusmayadi, dan ada 2 anggota yaitu Andi Cleopatra dan Rafa Sherly. Selanjutnya itu ada solusi permasalahannya. Yang pertama itu ada masalahnya yaitu kurang promosi dan engagement mengakibatkan sepinya pengunjung pada waktu tertentu dan datangnya pelanggan baru. Solusinya yaitu yang pertama ada merekrut videografer dan editor untuk mempromosikan Makna Rasa dengan tampilan yang keren dan menarik. Yang kedua ada merekrut sosial media analis untuk membantu meningkatkan engagement, melakukan evaluasi kinerja media sosial, untuk mengecek trafiknya, memantau tren media sosial untuk dijadikan bahan konten. Selanjutnya ini untuk waktu yang dibutuhkan. Untuk yang pertama itu ada kegiatan videografer itu selama 6 bulan. Selanjutnya editor juga 6 bulan. Terus yang terakhir ada sosial media analis selama 6 bulan juga. Selanjutnya ada dana yang dibutuhkan. Pertama merekrut video. Harga yang dibutuhkan yaitu 500 untuk jangka 6 bulan sebesar 3 juta. Yang kedua ada merekrut editor. Untuk harganya 120 dalam jangka 6 bulan menjadi 720. Yang ketiga ada merekrut sosial media analis. Untuk harganya yaitu 1 juta dalam jangka waktu 6 bulan menjadi 6 juta. Jadi total dana yang dibutuhkan yaitu 9.720. Udah tuh kan tutup aja. Selanjutnya
selanjutnya ada hasil yang dibutuhkan. Hasil yang diharapkan dari solusi permasalahan ini adalah meningkatnya engagement di sosial media makna rasa yang ditandai dengan banyaknya like dan komentar pada postingan. Selain itu, jumlah followers di media sosial juga diharapkan bertambah secara signifikan. Peningkatan jumlah tidak hanya akan memperluas jangkauan audiens, tetapi juga membantu memperkuat brand awareness dan juga seperti perusahaan lain pada umumnya. Kami juga berharap dengan usaha-usaha yang kami lakukan dan kami jabarkan di laporan ini dapat menghasilkan margin keuntungan yang sesuai bahkan lebih dari ekspektasi kita. Berikut adalah hasil dokumentasi kita setelah mewawancari Ketua Makna Rasa. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.